Rumor teknologi, bagaimana jika sebuah roket yang meluncur ke angkasa menembus lapisan atmosfer dengan kecepatan luar biasa, membawa mimpi sebuah bangsa untuk menaklukkan luar angkasa. Hari ini kita akan menyelami RX-250 LPN, roket sounding buatan Indonesia yang telah menjadi tonggak sejarah. Dan bagaimana versi 2026-nya berpotensi menjadi game changer dalam teknologi pertahanan dan eksplorasi ilmiah. Apakah ini hanya roket biasa atau senjata taktis murah yang mematikan? Mari kita cek. Latar belakang program Roket Indonesia dari mimpi ke realitas. Program Roket Indonesia dimulai pada era 1960-an ketika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, sekarang bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, didirikan pada 27 November 1963. Awalnya fokus pada penelitian sipil dan militer untuk aerospace dengan pengembangan roket solid fuel yang sederhana. Keluarga roket RX dinamai berdasarkan diameter dalam milimeter. Lahir di pertengahan 1980-an sebagai upaya mandiri untuk teknologi sounding rocket. Ini bukan sekedar proyek ambisius, ini adalah langkah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing, terinspirasi dari negara-negara seperti India dan Brazil. Bayangkan di tengah keterbatasan anggaran, para insinyur Indonesia berhasil membangun fondasi yang kuat, yang kini menjadi fondasi untuk rencana orbital roket Indegenious hingga 2040. Penasaran bagaimana RX-250 LPN muncul dari sini? Kita lanjut ke subtopik berikutnya. Pengenalan RX-250 LPN, roket yang lahir dari inovasi lokal. RX-250 LPN adalah anggota keluarga RX yang paling ikonik, dengan RX merujuk pada roket eksperimental, 250 untuk diameter 250 mm, dan LPN kemungkinan singkatan dari LAPAN atau LAPAN atau varian spesifik. Roket ini dikembangkan oleh LAPAN sebagai sonic rocket. Tujuannya adalah mengirim instrumen ilmiah ketinggian tinggi untuk studi atmosfer, cuaca, dan geofisika. Roket ini pertama kali diluncurkan pada 1987, menandai era baru bagi Indonesia di bidang aerospace. Apa yang membuatnya spesial? Ini adalah roket single stage dengan propellan HTPB atau hydroxyl terminate polybutadiene. Dalam konteks 2026, rumor beredar bahwa versi upgrade-nya bisa bertransformasi menjadi rudal taktis, menggabungkan teknologi modern untuk pertahanan nasional. Bayangkan potensinya, dari alat penelitian menjadi aset strategis yang mematikan. Kita akan bahas spesifiknya lebih dalam selanjutnya. Spesifikasi teknis RX-250 LPN. Mari kita bedah spesifikasi RX-250 LPN secara mendalam. Roket ini memiliki panjang total 5,30 meter, diameter inti 0,25 meter, dan massa keseluruhan 300 kg. Dorongan angkatnya mencapai 53 kN dengan waktu bakar hanya 6 detik dan impuls spesifik 220 detik. Angka-angka ini menunjukkan efisiensi tinggi untuk roket berbahan bakar padat. Payloadnya bisa mencapai 30-60 kg, cukup untuk membawa sensor, kamera, atau instrumen ilmiah ke apogee 70 km. Versi two stage seperti RX-250 atau 250 LPN bahkan bisa mencapai 120 km. Bahan propellan HTPB membuatnya stabil dan mudah disimpan, ideal untuk iklim tropis di Indonesia. Bayangkan, dengan upgrade 2026, spesifikasi ini bisa ditingkatkan. Mungkin thrust lebih besar atau integrasi AI untuk navigasi presisi. Apakah ini akan menjadi rudal murah yang bisa mengguncang dunia? Data dari LAPAN menunjukkan potensi itu nyata. Riwayat penerbangan RX-250 LPN, sukses dan pembelajaran dari masa lalu. RX-250 LPN telah diluncurkan 8 kali antara 1987 hingga 2007 dengan peluncuran dari fasilitas stasiun peluncuran roket di Pameungpeuk, Jawa Barat. Setiap penerbangan mencapai ketinggian 70 hingga 100 km, mengumpulkan data berharga tentang lapisan ozon, radiasi, dan fenomena atmosfer. Misalnya peluncuran pertama pada 1987 berhasil menguji kestabilan struktur
struktural, sementara yang terakhir pada 2007 fokus pada payload ilmiah untuk observasi bumi. Tidak semua sempurna, ada tantangan seperti cuaca buruk atau kegagalan minor, tapi tingkat keberhasilan tinggi membuktikan kemampuan insinyur Indonesia. Setelah 2007, fokus bergeser ke varian lebih besar seperti RX-320 dan RX-420, tapi RX-250 LPN tetap menjadi benchmark. Untuk 2026, rencana potensial termasuk peluncuran ulang dengan teknologi baru. Apakah ini akan menjadi comeback epic? Semoga hal ini tidak hanya menjadi harapan semata. Aplikasi dan manfaat RX-250 LPN lebih dari sekedar roket. RX-250 LPN bukan hanya untuk show, aplikasinya luas dan edukatif. Sebagai sounding rocket, ia digunakan untuk riset ilmiah, mengukur suhu atmosfer, angin stratosfer, dan bahkan prediksi bencana alam seperti gunung meletus. Di sisi militer, potensinya sebagai rudal taktis muncul dengan jangkauan tinggi dan biaya rendah. Ia bisa menjadi senjata presisi untuk pertahanan wilayah, bayangkan dalam skenario konflik. Roket ini bisa meluncurkan payload mematikan dengan akurasi tinggi. Manfaat ekonomisnya juga besar, mengembangkan industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pendidikan STEM di Indonesia. Untuk 2026, integrasi dengan program satelit nasional seperti rencana peluncuran 19 satelit pada 2025 bisa membuat RX-250 LPN bagian dari ekosistem space yang lebih besar. Ini bukan mimpi, ini realitas yang mendidik kita tentang pentingnya inovasi mandiri. Pengembangan terbaru dan rencana untuk 2026. Meski penerbangan terakhirnya pada 2007, pengembangan RX series terus berlanjut. Saat ini Lapan atau BRIN berkolaborasi dengan mitra internasional seperti China untuk roket baru seperti RX-452 yang bisa mencapai 200 km. Untuk RX-250 LPN secara spesifik, dan ini kabarnya masih rumor dari sumber media menyebutkan versi 2026 sebagai rudal taktis murah dan mematikan, mungkin dengan upgrade propellant atau sistem panduan. Ini sejalan dengan ambisi Indonesia menjadi kekuatan space, termasuk pembangunan spaceport canggih dan orbital rocket Indegenius pada 2040. Pada 2026 kita mungkin melihat peluncuran tes dengan teknologi hibrid, menggabungkan solid dan liquid fuel untuk performa lebih baik. Nah, lalu apa tantangannya? Anggaran dan regulasi internasional. Bayangkan dampaknya. Indonesia naik kelas di panggung global. Apakah ini akan terrealisasi? Sumber terbaru membuat kita penasaran. Tantangan dalam pengembangan RX-250 LPN, hambatan yang harus dihadapi. Tidak ada kesuksesan tanpa tantangan. Untuk RX-250 LPN, masalah utama adalah keterbatasan teknologi propellant solid fuel kurang fleksibel dibanding liquid, dan fasilitas peluncuran di Pamengpeuk rentan cuaca tropis. Anggaran negara juga menjadi isu. Indonesia harus bersaing dengan raksasa seperti NASA atau CNSA. Kolaborasi internasional membantu, tapi ada resiko ketergantungan. Untuk 2026, hambatan baru muncul. Regulasi ekspor senjata jika diubah jadi rudal taktis, plus isu lingkungan dari emisi roket. Namun ini mendidik kita tentang ketangguhan. Para ilmuwan Indonesia telah mengatasi banyak hal, seperti sukses RX-450 pada 2017. Penasaran bagaimana mereka mengatasinya? Kisah ini menginspirasi generasi muda untuk terlibat dalam STEM. Masa depan program Space Indonesia menuju bintang dengan RX-250 LPN. Melihat ke depan, RX-250 LPN bisa menjadi katalis untuk ambisi lebih besar dengan rencana spaceport baru dan peluncuran satelit massal pada 2025. Versi 2026 mungkin integrasikan AI dan sensor canggih untuk misi multitugas. Indonesia bertujuan jadi pemain utama di Asia Tenggara dengan orbital roket pada 2040. Bayangkan roket ini membantu eksplorasi bulan atau Mars kolaboratif. Tapi sukses bergantung pada investasi dan talenta lokal. Ini bukan fiksi, ini visi edukatif yang mendorong kita bertanya apakah Indonesia siap menaklukkan angkasa. Rencana ini membuat kita penasaran akan apa yang terjadi selanjutnya. Mengapa RX-250 LPN 2026 layak ditunggu? Kita telah menjelajahi RX-250 LPN dari sejarah hingga potensi 2026. Roket yang edukatif, menarik, dan penuh misteri. Dari sounding roket sederhana menjadi potensi rudal taktis. Ini simbol ambisi Indonesia. Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, sampaikan juga di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sobat Teknologi TV, kita ketahui negara kita Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terus mengembangkan kemampuan pertahanan militernya. Salah satu inovasi yang menonjol dalam bidang ini adalah Erhan 122B, sebuah sistem roket artileri berpeluncur ganda yang dikembangkan oleh kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia, Kemenristek, PT Dahana, PT Pindad, dan Kementerian Pertahanan. Perusahaan-perusahaan ini adalah salah satu perusahaan manufaktur persenjataan militer terbesar di Indonesia. Sebagai sebuah mesin peluncur roket artileri bersistem MLRS atau Multiple Launch Rocket System atau sistem peluncuran roket ganda, Erhan 122B memiliki sejumlah spesifikasi teknis dan kemampuan yang menjadikannya aset berharga bagi militer Indonesia. Mari kita intip detail roket Erhan 122B. Nomor 5. Sejarah pembuatan. Erhan 122B adalah roket artileri buatan Indonesia yang dikembangkan sebagai bagian dari upaya kemandirian alat utama sistem persenjataan Alutsista Nasional. Proyek ini dimulai pada awal 2000-an dengan kolaborasi antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap alutsista impor dan membangun kemampuan produksi roket dalam negeri. Pengembangan Erhan 122B bermula dari pengalaman Indonesia menggunakan roket grade 122 mm buatan Uni Soviet. Indonesia kemudian mengadaptasi desain dasar tersebut dengan teknologi lokal, menyesuaikan karakteristiknya untuk kebutuhan operasional TNI. Uji coba awal dilakukan di berbagai lokasi militer termasuk di Pameyungpeuk, Garut, dan Natuna yang memberikan data penting untuk pengembangan lebih lanjut. Setiap tahap pengembangan melibatkan uji coba intensif untuk memastikan kinerja optimal di berbagai kondisi geografis dan iklim tropis Indonesia. Seiring berjalannya waktu, proyek ini mengalami berbagai peningkatan signifikan, termasuk dalam hal desain aerodinamis, efisiensi propelan, serta sistem peluncuran. Erhan 122B merupakan evolusi dari versi sebelumnya, yakni Erhan 122A, dengan jangkauan yang lebih jauh dan akurasi yang lebih baik tentunya. Pengembangan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi militer Indonesia, membuktikan kemampuan anak bangsa dalam menciptakan roket berstandar internasional. Selain itu, pengembangan ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara institusi pemerintah, akademisi, dan industri pertahanan nasional. Pentingnya pengembangan ini tidak hanya terletak pada pencapaian teknis, tetapi juga pada aspek geopolitik. Dalam konteks regional Asia Tenggara, kemandirian dalam teknologi militer memberikan posisi strategis bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Erhan 122B menjadi bagian dari strategi pertahanan berlapis Indonesia, mendukung peran TNI dalam menghadapi potensi ancaman dari luar. Nomor 4. Spesifikasi teknis. Erhan 122B memiliki panjang sekitar 2,8 meter dengan diameter 122 mm. Berat total roket ini mencapai 59,6 kg dengan hulu ledak seberat 18 kg yang dirancang untuk menghasilkan efek ledakan tinggi. Roket ini menggunakan bahan bakar padat atau solid propellant yang stabil dan efisien untuk kondisi tropis di Indonesia. Jangkauan efektif Erhan 122B adalah sekitar 27 km dengan akurasi yang cukup baik untuk kelas roket artileri. Roket ini diluncurkan dari peluncur multi-barrel yang mampu menembakkan beberapa roket secara bersamaan, meningkatkan daya gempur dalam waktu yang singkat. Desain aerodinamisnya memungkinkan kestabilan saat meluncur dengan sirip stabilisator yang mengatur lintasan penerbangan. Material yang digunakan untuk bodi roket terdiri dari paduan logam ringan namun kuat seperti aluminium dan serat komposit untuk mengurangi bobot tanpa mengorbankan ketahanan struktural. Sistem stabilisasi menggunakan sirip ekor yang dapat dilipat saat penyimpanan dan otomatis terbuka saat peluncuran, meningkatkan stabilitas penerbangannya. Selain itu, sistem peluncur roket ini dilengkapi dengan perangkat kontrol elektronik untuk mengatur sudut peluncuran dan kecepatan tembakan. Ini memungkinkan operator untuk melakukan penyesuaian cepat di lapangan sesuai dengan kondisi medan tempurnya. Sistem ini juga dirancang untuk kompatibel dengan berbagai platform kendaraan militer, memberikan fleksibilitas operasional yang tinggi. Hulu ledak Erhan 122B tersedia dalam beberapa varian, termasuk hulu ledak fragmentasi untuk efek anti personil dan hulu ledak penetrasi untuk target yang lebih keras. Variasi ini memungkinkan roket digunakan dalam berbagai misi, mulai dari serangan terhadap konsentrasi pasukan musuh hingga penghancuran infrastruktur penting.
Nomor 3, kecepatan. Erhan 122B mampu mencapai kecepatan supersonik dengan kecepatan maksimum di kisaran Mach 2,5 hingga Mach 3. Kecepatan ini dicapai berkat desain nozzle yang efisien dan propelan padat yang menghasilkan dorongan kuat. Kecepatan tinggi ini penting untuk mengurangi waktu tempuh ke target sehingga mengurangi resiko deteksi dan intersepsi oleh sistem pertahanan udara musuh. Faktor kecepatan ini juga mempengaruhi daya tembus roket, memungkinkan penetrasi yang lebih dalam terhadap target keras atau area pertahanan musuh. Selain itu, kestabilan kecepatan tinggi memastikan distribusi dampak ledakan yang optimal di area target. Dalam uji coba, roket ini menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan kecepatan dan kestabilan meski dalam kondisi cuaca ekstrim. Keunggulan kecepatan Erhan 122B juga terletak pada kemampuannya untuk melampaui hambatan atmosfer dengan cepat, mengurangi pengaruh angin dan faktor eksternal lainnya. Dengan akselerasi yang cepat sejak peluncuran, roket ini mampu mencapai target dalam hitungan detik, memberikan efek kejut yang signifikan dalam operasi militer. Selain itu, kecepatan tinggi memungkinkan penggunaan roket ini dalam skenario hit and run yang efektif, di mana pasukan dapat meluncurkan serangan cepat dan bergerak sebelum musuh sempat merespon. Hal ini memberikan keunggulan taktis dalam operasi tempur yang membutuhkan mobilitas tinggi. Nomor 2, teknologi. Erhan 122B mengadopsi berbagai teknologi modern dalam sistem propulsi, navigasi, dan material. Sistem propulsi menggunakan propelan padat berbasis komposit yang tahan terhadap suhu tinggi dan lingkungan ekstrim. Sementara material casing roket terbuat dari paduan logam ringan namun kuat yang mengurangi bobot tanpa mengorbankan daya tahan. Dalam hal navigasi, meskipun roket ini termasuk dalam kategori unguided, teknologi stabilisasi inersia ditetapkan untuk meningkatkan akurasi. Sistem ini mengandalkan desain aerodinamis presisi dengan distribusi berat yang seimbang untuk mengurangi deviasi lintasan. Selain itu, proses manufaktur Erhan 122B melibatkan teknologi fabrikasi modern, termasuk penggunaan CNC atau Computer Numerical Control untuk presisi tinggi. Teknologi ini memastikan setiap komponen roket memenuhi standar kualitas yang cukup ketat. Penggunaan teknologi simulasi komputer juga memainkan peran penting dalam fase desain dan pengujian virtual, mengurangi kebutuhan uji coba fisik yang cukup. Ini juga dilengkapi dengan teknologi pelindung korosi untuk meningkatkan daya tahannya dalam berbagai kondisi lingkungan. Inovasi ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki iklim tropis dengan tingkat kelembapan tinggi yang dapat mempercepat proses korosi pada material logam. Inovasi lain yang diterapkan adalah sistem modular yang memungkinkan perbaikan dan peningkatan dilakukan dengan mudah. Desain modular ini memungkinkan integrasi teknologi baru di masa depan tanpa perlu merombak keseluruhan sistem, meningkatkan umur operasional roket tersebut. Nomor 1, pengujian secara nyata. Erhan 122B telah melalui berbagai uji coba lapangan untuk memastikan kinerja optimal. Uji statis dilakukan untuk menguji kekuatan struktur roket dan performa propelan. Uji dinamis melibatkan peluncuran roket dalam kondisi nyata, mengamati lintasan penerbangan, akurasi, dan efek ledakan. Salah satu uji coba yang signifikan dilakukan di Natuna, di mana roket ini diuji dalam berbagai kondisi cuaca dan medan. Hasil uji menunjukkan bahwa Erhan 122B mampu beroperasi dengan baik di lingkungan tropis yang lembab dan juga panas, serta memiliki ketahanan terhadap korosi. Selain uji coba militer, roket ini juga diuji dalam simulasi taktis untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam skenario tempur nyata. Hasilnya menunjukkan peningkatan akurasi dan efisiensi dibandingkan dengan versi awalnya. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap batch produksi memenuhi standar operasional TNI. Uji coba juga mencakup pengamatan terhadap pola fragmentasi hulu ledak untuk memastikan distribusi serpihan yang optimal di area target. Data dari uji coba ini digunakan untuk melakukan penyesuaian desain yang lebih presisi, meningkatkan efektivitas roket dalam berbagai skenario pertempuran. Dalam uji coba gabungan dengan unit artileri TNI, Erhan 122B menunjukkan kemampuannya dalam mendukung operasi militer skala besar. Pengujian ini melibatkan koordinasi dengan sistem pengintaian dan komando, memastikan integrasi yang mulus dalam struktur komando dan kendali militer Indonesia. Pokoknya siap ngumpet aja deh. Lalu berapa budget yang dibutuhkan untuk proyek ini? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, go! Jir!
Dalam hal biaya, pengembangan Erhan 122B dirancang untuk efisiensi. Biaya produksi satu unit roket diperkirakan mencapai kisaran 20.000 hingga 30.000 US dollar, tergantung pada konfigurasi dan jumlah pesanan. Biaya ini lebih rendah dibandingkan dengan roket impor sejenis karena optimalisasi sumber daya dalam negeri. Perawatan sistem peluncur dan roket cukup terjangkau karena komponen utamanya dibuat untuk tahan lama dan mudah diganti. Estimasi biaya perawatan tahunan untuk satu sistem peluncur mencapai sekitar 5.000 hingga 10.000 US dollar. Sementara itu, biaya sekali peluncuran melibatkan pengeluaran untuk bahan bakar, pemeliharaan sistem peluncur, dan persiapan operasional yang bisa mencapai 25 hingga 35.000 US dollar per misi, tergantung skala operasinya. Nah, coba dikonversikan ke rupiah. Kira-kira berapa ya? Jadi, Erhan 122B adalah simbol dari kemajuan teknologi militer Indonesia. Dengan kemampuan tempur yang andal dan pengembangan yang mengedepankan kemandirian nasional, roket ini menjadi aset penting dalam menjaga kedaulatan negara. Keberhasilannya juga menunjukkan potensi besar industri pertahanan Indonesia untuk terus berkembang di masa depan. Selain itu, efisiensi biaya produksi dan perawatan menjadikan Erhan 122B solusi strategis yang ekonomis bagi kebutuhan pertahanan nasional. Ya, itulah sedikit hiburan pada video ini. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Warrior Teknologi TV, hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang bikin hati bergetar, bangga sebagai anak bangsa. Indonesia punya radar terbaru buatan sendiri dengan jangkauan maksimal. Bayangin, ini kayak mata super canggih yang bisa ngelihat apa aja dari jarak yang jauh banget. Hampir sepanjang Pulau Bali dari ujung ke ujung. Radar ini gak cuma keren tapi juga penting banget buat pertahanan dan keamanan nasional. Kita bakal coba membongkar semua tentang radar ini. Kita bakal jalan-jalan bareng ke dunia teknologi radar yang bikin Indonesia makin disegani di mata dunia. Yuk kita cek. Sejarah dan pengembangan radar di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke radar canggih ini, kita rewind dulu ke masa lalunya. Radar itu bukan barang baru loh. Dunia mulai pakai radar sejak Perang Dunia Kedua, dan Indonesia juga udah lama manfaatin teknologi ini buat pertahanan. Tapi dulu kita cuma jadi pembeli. Radar-radar yang kita pakai diimpor dari luar negeri mahal, dan kita tergantung banget sama teknologi orang lain dari negara lain. Nah, sekitar beberapa dekade terakhir Indonesia bilang enough is enough. Kita nggak mau cuma jadi konsumen. Kita pengen punya radar bikinan sendiri. Perjalanan ini dimulai dari langkah kecil, bikin radar sederhana, belajar dari teknologi yang udah ada, sampai akhirnya kita bisa bikin yang jangkauannya sangat jauh. Prosesnya nggak gampang guys. Ini kerja bareng antara pemerintah, industri pertahanan kayak PT Line Industri, sama institusi riset seperti LIPI dan BPPT. Sekarang jadi bagian dari BRIN tentunya. Mereka bikin prototipe, uji coba, gagal, perbaiki lagi, sampai akhirnya jadi. Dan yang bikin hati bergetar, radar ini 100% buatan Indonesia, dari nol desain sampai produksi. Bayangin, dari dulu cuma bisa impor, sekarang kita punya radar yang udah diuji coba dan terbukti jagoan. Jangkauan itu bukan cuma angka, itu bukti bahwa Indonesia udah masuk ke liga teknologi tinggi dunia. Keren kan? Spesifikasi teknis radar. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak nerdy, tapi aku janji bakal jelasin pakai bahasa yang gampang dimengerti. Radar terbaru Indonesia ini pakai teknologi canggih yang namanya FMCW, Frequency Modulated Continuous Wave. Apa itu? Intinya ini teknologi yang bikin radar lebih kecil, lebih hemat energi, tapi tetap powerful. Jadi gak cuma canggih, tapi juga efisien, cocok banget buat kebutuhan modern. Frekuensi dan daya. Radar ini operasi di X-band, tepatnya di frekuensi 9,4 GHz. X-band ini memang favorit buat radar deteksi jarak menengah karena gelombangnya cukup pendek buat nangkep detail, tapi cukup kuat juga buat jarak jauh. Daya pancarnya maksimum 2 watt dan antenanya punya kekuatan gain 30 dB. Apa artinya? Sinyal yang dikirim radar ini kuat banget dan pantulannya bisa ditangkap dengan jelas sampai 100 km.
Desain antena. Radar ini punya 2 antena pemancar yang dirancang khusus. Bayangin antena ini kayak telinga super sensitif yang bisa dengar pantulan sinyal dari benda-benda jauh. Entah itu pesawat, drone, atau kapal. Desainnya juga bikin radar ini akurat banget dalam nentuin posisi target bahkan di jarak maksimum sekalipun. Keunggulan Quiet Radar. Nah, ini yang bikin radar ini spesial. Dia termasuk Low Probability of Intercept atau LPI atau juga Quiet Radar. Artinya apa? Radar ini nggak gampang deteksi oleh musuh. Jadi kalau kita pakai buat operasi militer, lawan bakal susah tahu kita lagi ngawasin mereka. Ini keunggulan strategis banget loh guys. Cara kerjanya. Gimana sih radar ini kerja? Simpelnya radar ngirim gelombang elektromagnetik, terus gelombang itu memantul kalau ketemu benda. Pantulan itu ditangkap lagi sama radar dan dari situ kita bisa tahu posisi, jarak, bahkan kecepatan target. Yang bikin radar ini beda adalah dia bisa nge-track banyak target sekaligus dengan akurasi tinggi, sesuai standar internasional. Jadi, dia nggak cuma bisa ngelihat jauh tapi juga ngelihat detail. Bayangin radar ini kayak mata elang yang nggak cuma jam tangan tapi juga stealthy. Di jarak 100 km dia bisa deteksi pesawat yang terbang rendah atau kapal kecil di laut dan itu semua buatan Indonesia. Aplikasi dan manfaat. Oke, sekarang kita bahas. Radar ini dipakai buat apa aja sih? Banyak banget guys. Dan ini bikin radar tersebut jadi aset berharga buat Indonesia. Pertahanan udara. Fungsi utamanya jelas buat pertahanan udara. Dengan jangkauan 100 km, radar ini bisa deteksi pesawat musuh, drone, atau apapun yang mencoba masuk di wilayah udara kita tanpa izin. Bayangin kalau ada drone kecil yang terbang rendah yang biasanya susah dideteksi, radar ini bisa nangkepnya. Ini penting banget buat jaga perbatasan udara kita. Apalagi Indonesia punya wilayah yang luas banget. Keamanan maritim. Kedua, buat keamanan laut. Indonesia kan negara kepulauan dengan 17.000 pulau dan garis pantai yang panjangnya 99.000 km. Radar ini bisa ngawasin kapal-kapal yang lelet jalannya sampai yang kenceng, termasuk yang nyoba nyelundup atau ngelakuin aktivitas ilegal kayak penyelundupan atau penangkapan ikan ilegal. Dengan radar ini kita bisa bilang, hey, kita ngeliat kamu dari 100 km jauhnya. Manfaat sipil. Tapi nggak cuma buat militer loh, radar ini punya potensi besar di bidang sipil, misalnya buat meteorologi. Bayangin, radar ini bisa bantu BMKG ngawasin pola cuaca, deteksi hujan lelet, atau bahkan badai yang datang dari jauh. Data dari radar ini bisa dibikin perkiraan cuaca kita lebih akurat, dan itu nyawa yang bisa diselamatkan kalau ada bencana. Terus di navigasi penerbangan, radar ini bisa bantu bandara ngatur lalu lintas udara, apalagi di wilayah yang padat pesawatnya. Jadi ini teknologi multifungsi yang nggak cuma buat perang, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Contoh gampangnya, kalau ada kapal nelayan yang hilang di laut, radar ini bisa bantu cari posisinya. Atau kalau ada pesawat yang kehilangan kontak, radar ini bisa kasih data real time. Multifungsi banget kan tentunya. Tantangan dan masa depan. Ngomongin teknologi canggih pasti ada tantangannya. Bikin radar ini nggak murah guys. Butuh duit banyak buat riset, bikin prototipe sampai produksi massal. Belum lagi soal tenaga ahli. Kita butuh insinyur dan ilmuwan top yang paham radar dari A sampai Z. Terus ada tantangan teknis. Indonesia punya iklim tropis, panas, lembab, dan sering hujan. Radar ini harus tahan banting di kondisi kayak gitu. Untuknya tim pengembangan udah ngelakuin banyak uji coba dari lab sampai lapangan buat mastiin radar ini jalannya mulus di segala cuaca. Masa depan. Kedepan Indonesia punya mimpi besar. Mungkin kita bisa bikin radar yang jangkauannya 200 km. Atau yang lebih canggih lagi, mungkin pakai AI buat analisis data secara instan. Ada juga rencana buat kolaborasi sama negara lain kayak Jepang atau Eropa buat sharing teknologi tentunya. Tapi yang pasti dengan punya radar ini, kita udah buktiin bahwa Indonesia bisa mandiri di bidang pertahanan. Langkah sekecil ini bakal bawa kita berjalan lebih jauh. Jadi apa yang bisa kita ambil dari radar terbaru buatan Indonesia ini? Pertama, ini adalah prestasi luar biasa, bukti bahwa anak bangsa bisa bikin teknologi kelas dunia. Kedua, radar ini bisa jadi tulang punggung pertahanan kita, jaga udara dan laut dari ancaman apapun. Ketiga, ini langkah besar menuju kemandirian teknologi. Kita nggak cuma jadi pembeli tapi juga harus jadi pencipta. Kita harus bangga guys, radar ini bukan cuma alat tapi simbol inovasi dan semangat juang Indonesia. Makanya kita harus dukung terus pengembangan teknologi lokal. Siapa tahu besok kita bikin sesuatu yang lebih hebat lagi. Oke, terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Keren banget kan radar buatan Indonesia ini? Kalau kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Komen di bawah ya, sampaikan saran dan masukan atau kalau ada informasi yang kurang akurat atau sudah update sampaikan juga di kolom komentar. Kalian pengen kita bahas
bahas apa lagi nih di minggu depan tentang teknologi Indonesia? Mungkin kapal perang, drone, atau apa? Semoga menghibur, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Warrior Teknologi TV, bayangkan jika sebuah rudal canggih yang bisa menembus kabut tebal, menghancurkan target di laut dengan akurasi maut, dan diproduksi langsung di Indonesia. Apa jadinya jika dua negara Indonesia dan Turki bergabung untuk menciptakan alutsista yang mengguncang dunia? Kali ini kita akan mengupas sedikit kerjasama strategis yang sedang mengubah wajah pertahanan Indonesia, dari rudal anti kapal hingga roket balistik hipersonik. Apa saja yang sedang dikembangkan dan bagaimana ini bisa mengokohkan posisi Indonesia di panggung global? Jangan kemana-mana karena rahasia besarnya bisa kita cek di sini. Mengapa Indonesia dan Turki bekerja sama? Indonesia dan Turki bukan sekedar mitra dagang biasa. Kedua negara ini punya visi besar, yaitu kemandirian pertahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan alutsista maritim yang kuat untuk menjaga 17.000 pulau dan perairan luasnya. Sementara Turki dengan industri pertahanan seperti Roketsan dan Aselsan sudah terbukti menghasilkan teknologi canggih yang digunakan NATO. Kolaborasi ini dimulai sejak beberapa tahun lalu, tapi puncaknya terjadi di Indo Defense Expo 2022 and 2025. Di mana kontrak besar ditandatangani. Apa yang membuat kerjasama ini begitu spesial? Transfer teknologi, produksi lokal, dan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi alutsista di Asia Tenggara. Menurut laporan dari Army Recognition pada Juni 2025, Indonesia dan Turki sepakat memproduksi bersama rudal anti kapal ATMICA. Sebuah langkah yang tidak hanya memperkuat TNI Angkatan Laut, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara tetangga. Tapi ini baru permulaan. Yuk kita lihat lebih dalam apa saja yang sedang dikerjakan. Rudal ATMICA, senjata anti kapal yang mengubah permainan. Mari kita mulai dengan bintang utamanya, yaitu rudal jelajah anti kapal ATMICA. Dikembangkan oleh Roketsan, rudal ini punya jangkauan lebih dari 250 km dan hulu ledak seberat 220 kg. Bayangkan rudal ini bisa menembus segala kondisi cuaca, dilengkapi GPS, INS, altimeter, barometrik, dan pencari radar aktif. Yang lebih keren, ATMICA bisa mengubah target saat terbang atau bahkan membatalkan serangan, fleksibilitas yang bikin lawan ketar-ketir. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan antara Roketsan dan PT Republik Defense Indonesia atau RDI di Indo Defense 2025. Indonesia tidak hanya membeli rudal, tapi juga memproduksinya secara lokal. Ini artinya teknologi canggih Turki akan beradaptasi di fasilitas produksi Indonesia, seperti di Subang, Jawa Barat. Nggak kebayang dampaknya, lapangan kerja baru, keahlian lokal meningkat, dan Indonesia bisa mengekspor ke Asia Tenggara. Tapi apakah ATMICA adalah satu-satunya? Tentu tidak. Masih ada rudal lain yang tak kalah canggih, jadi apalagi yang sedang disiapkan? Jangan buru-buru ganti video, karena rahasianya ada di segmen selanjutnya. Rudal Cakir dan Sungur, fleksibilitas dan pertahanan udara. Selain ATMICA, Indonesia juga bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan rudal Cakir dan Sungur. Rudal Cakir adalah rudal jelajah multiplatform dengan jangkauan lebih dari 150 km. Bisa diluncurkan dari darat, laut, bahkan udara. Rudal ini dirancang anti-jamming, artinya sulit dilacak musuh. Menurut CNBC Indonesia, Cakir dipamerkan di Indo Defense 2025 sebagai salah satu produk unggulan Roketsan. Sementara itu, rudal Sungur adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang sangat mobile. Bayangkan rudal ini bisa dipanggul atau dipasang di kendaraan, cocok untuk melindungi wilayah dari ancaman pesawat atau drone musuh. Kontrak untuk kedua rudal ditandatangani pada Agustus 2024 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Republik Corp Mitra Lokal Indonesia. Menariknya, kerjasama ini tidak hanya soal beli senjata, tapi juga membangun fasilitas maintenance, repair, and overhaul di Indonesia. Ini berarti kita tidak hanya memproduksi tapi juga merawat rudal-rudal ini secara mandiri. Penasaran apalagi yang masuk dalam daftar? Tetap stay tune, karena kita akan masuk ke ranah roket balistik.
Rudal balistik Han dan ITBM 600 kekuatan hipersonik. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Rudal balistik Han dan ITBM 600. Rudal Han yang dipesan Indonesia sejak Indo-Defense 2022 adalah rudal balistik jarak pendek hipersonik dengan kecepatan Mach 5 dan jangkauan 280 km. Dilengkapi teknologi anti-jamming dan GPS, rudal ini punya akurasi 10 hingga 12 meter. Cukup untuk menghantam target strategis dengan presisi. Menurut Indo Militer, kendaraan peluncur Han akan tiba di Indonesia pada 2025 lengkap dengan 2 peluncur per kendaraan. ITBM 600 yang juga dibeli Indonesia adalah varian lain dari keluarga rudal balistik Turki. Menurut Turkindo News, rudal ini akan memperkuat pertahanan di sekitar ibu kota Nusantara. Bayangkan Indonesia akan jadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal sekelas ini. Tapi apakah dampaknya bagi kawasan? Apakah ini akan membuat negara tetangga waspada? Kita bahas di segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, bayangkan Indonesia punya rudal yang bisa menjangkau Canberra atau Singapura. Ini bukan sekedar alutsista, tapi simbol kekuatan geopolitik, apalagi yang sedang disiapkan. Jangan skip karena bagian ini akan bikin kamu takjub. Tantangan dan upaya lokal dari roket ke rudal. Indonesia tidak hanya mengandalkan Turki, kita juga punya ambisi besar untuk mengembangkan roket dan rudal sendiri. PT Danaha, bagian dari Defense ID, sudah memproduksi roket RHAN-122B yang mendapat 7 paten pada 2023. Roket ini punya jangkauan 28 km dan digunakan TNI untuk keperluan artileri. Tapi menurut Direktur Teknologi PT Dahana Yusef Nugraha, lompatan ke rudal masih penuh tantangan. Rudal butuh sistem pemandu canggih, sesuatu yang masih sulit dikuasai karena pemilik teknologi global sangat protektif. Kerjasama dengan Turki jadi jembatan untuk mengatasi tantangan ini. Melalui transfer teknologi, Indonesia belajar cara membuat sistem pemandu seperti yang ada di ATMICA atau Han. Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, perguruan tinggi, dan swasta untuk mempercepat inovasi. Misalnya, konsorsium roket nasional melibatkan PT Dirgantara Indonesia dan ITB untuk mengembangkan teknologi peluncur dan kamera nirkabel. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati. Tapi, apakah Indonesia bisa benar-benar mandiri atau akankah kita tetap bergantung pada teknologi asing? Jawabannya ada di segmen terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dampak dan masa depan Indonesia sebagai kekuatan regional. Kerjasama Indonesia-Turki bukan sekedar soal rudal atau roket. Ini tentang membangun ekosistem pertahanan yang mandiri. Dengan fasilitas MRO di Subang, Indonesia bisa merawat alutsista sendiri, menghemat biaya, dan bahkan mengekspor teknologi. Menurut Defense Truck, kerjasama ini juga mencangkup pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi berbagai jenis rudal, dari anti kapal hingga pertahanan udara. Ini adalah langkah besar menuju visi Indonesia Emas 2045. Di sisi geopolitik, rudal seperti Han dan ITBM 600 membuat Indonesia diperhitungkan. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah negara tetangga akan melihat ini sebagai ancaman atau justru peluang untuk kerjasama regional? Satu hal yang pasti, Indonesia sedang menapaki jalan untuk menjadi kekuatan maritim dan pertahanan di Asia Tenggara. Dan yang paling menarik, ada kabar bahwa Indonesia mungkin akan mengembangkan alutsista di lain bersamaan dengan Turki. Seperti drone tempur atau kapal selam mini. Apa itu? Dan kapan kita bisa melihatnya? Sayangnya itu masih rahasia, tapi kami akan terus pantau untuk kalian. Dan itulah cerita tentang bagaimana Indonesia dan Turki bersatu untuk membangun pertahanan masa depan. Dari rudal ATMICA yang menembus cuaca, rudal Cakir yang fleksibel, hingga rudal Han yang hipersonik, Indonesia sedang menuju kemandirian pertahanan. Tapi perjalanan ini belum selesai, apalagi yang akan kita lihat di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rudal apa yang paling bikin kamu takjub? Dan jika terdapat informasi yang kurang tepat, koreksi di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Warrior Teknologi TV, bayangkan jika sebuah rudal canggih yang bisa menembus kabut tebal, menghancurkan target di laut dengan akurasi maut, dan diproduksi langsung di Indonesia. Apa jadinya jika dua negara Indonesia dan Turki bergabung untuk menciptakan alutsista yang mengguncang dunia? Kali ini kita akan mengupas sedikit kerjasama strategis yang sedang mengubah wajah pertahanan Indonesia, dari rudal anti kapal hingga roket balistik hipersonik. Apa saja yang sedang dikembangkan dan bagaimana ini bisa mengokohkan posisi Indonesia di panggung global?
rudal? Jangan kemana-mana karena rahasia besarnya bisa kita cek di sini. Mengapa Indonesia dan Turki bekerja sama? Indonesia dan Turki bukan sekedar mitra dagang biasa. Kedua negara ini punya visi besar yaitu kemandirian pertahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia membutuhkan alutsista maritim yang kuat untuk menjaga 17.000 pulau dan perairan luasnya. Sementara Turki dengan industri pertahanan seperti Roketsan dan Aselsan sudah terbukti menghasilkan teknologi canggih yang digunakan NATO. Kolaborasi ini dimulai sejak beberapa tahun lalu, tapi puncaknya terjadi di Indo Defense Expo 2022 and 2025. Di mana kontrak besar ditandatangani. Apa yang membuat kerjasama ini begitu spesial? Transfer teknologi, produksi lokal, dan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi alutsista di Asia Tenggara. Menurut laporan dari Army Recognition pada Juni 2025, Indonesia dan Turki sepakat memproduksi bersama rudal anti kapal ATMICA. Sebuah langkah yang tidak hanya memperkuat TNI Angkatan Laut, tetapi juga membuka peluang ekspor ke negara tetangga. Tapi ini baru permulaan. Yuk kita lihat lebih dalam apa saja yang sedang dikerjakan. Rudal ATMICA, senjata anti kapal yang mengubah permainan. Mari kita mulai dengan bintang utamanya yaitu rudal jelajah anti kapal ATMICA. Dikembangkan oleh Roketsan, rudal ini punya jangkauan lebih dari 250 km dan hulu ledak seberat 220 kg. Bayangkan rudal ini bisa menembus segala kondisi cuaca, dilengkapi GPS, INS, altimeter, barometrik, dan pencari radar aktif. Yang lebih keren, ATMICA bisa mengubah target saat terbang atau bahkan membatalkan serangan, fleksibilitas yang bikin lawan ketar-ketir. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan antara Roketsan dan PT Republik Defense Indonesia atau RDI di Indo Defense 2025. Indonesia tidak hanya membeli rudal, tapi juga memproduksinya secara lokal. Ini artinya teknologi canggih Turki akan beradaptasi di fasilitas produksi Indonesia, seperti di Subang, Jawa Barat. Nggak kebayang dampaknya, lapangan kerja baru, keahlian lokal meningkat, dan Indonesia bisa mengekspor ke Asia Tenggara. Tapi apakah ATMICA adalah satu-satunya? Tentu tidak. Masih ada rudal lain yang tak kalah canggih, jadi apalagi yang sedang disiapkan? Jangan buru-buru ganti video, karena rahasianya ada di segmen selanjutnya. Rudal Cakir dan Sungur fleksibilitas dan pertahanan udara. Selain ATMICA, Indonesia juga bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan rudal Cakir dan Sungur. Rudal Cakir adalah rudal jelajah multiplatform dengan jangkauan lebih dari 150 km. Bisa diluncurkan dari darat, laut, bahkan udara. Rudal ini dirancang anti-jamming, artinya sulit dilacak musuh. Menurut CNBC Indonesia, Cakir dipamerkan di Indo Defense 2025 sebagai salah satu produk unggulan Roketsan. Sementara itu, rudal Sungur adalah sistem pertahanan udara jarak pendek yang sangat mobile. Bayangkan rudal ini bisa dipanggul atau dipasang di kendaraan, cocok untuk melindungi wilayah dari ancaman pesawat atau drone musuh. Kontrak untuk kedua rudal ditandatangani pada Agustus 2024 antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Republik Corp Mitra Lokal Indonesia. Menariknya, kerjasama ini tidak hanya soal beli senjata, tapi juga membangun fasilitas maintenance, repair, and overhaul di Indonesia. Ini berarti kita tidak hanya memproduksi tapi juga merawat rudal-rudal ini secara mandiri. Penasaran apalagi yang masuk dalam daftar? Tetap stay tune, karena kita akan masuk ke ranah roket balistik. Rudal balistik Han dan ITBM 600 kekuatan hipersonik. Sekarang kita masuk ke level berikutnya. Rudal balistik Han dan ITBM 600. Rudal Han yang dipesan Indonesia sejak Indo Defense 2022 adalah rudal balistik jarak pendek hipersonik dengan kecepatan Mach 5 dan jangkauan 280 km. Dilengkapi teknologi anti-jamming dan GPS, rudal ini punya akurasi 10 hingga 12 meter. Cukup untuk menghantam target strategis dengan presisi. Menurut Indo Militer, kendaraan peluncur Han akan tiba di Indonesia pada 2025 lengkap dengan 2 peluncur per kendaraan.
ITBM 600. Yang juga dibeli Indonesia adalah varian lain dari keluarga rudal balistik Turki. Menurut Turkindo News, rudal ini akan memperkuat pertahanan di sekitar ibu kota Nusantara. Bayangkan Indonesia akan jadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal sekelas ini. Tapi apakah dampaknya bagi kawasan? Apakah ini akan membuat negara tetangga waspada? Kita bahas di segmen selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, bayangkan Indonesia punya rudal yang bisa menjangkau Canberra atau Singapura. Ini bukan sekedar alutsista, tapi simbol kekuatan geopolitik. Apalagi yang sedang disiapkan. Jangan skip karena bagian ini akan bikin kamu takjub. Tantangan dan upaya lokal dari roket ke rudal. Indonesia tidak hanya mengandalkan Turki, kita juga punya ambisi besar untuk mengembangkan roket dan rudal sendiri. PT Danaha bagian dari Defense ID sudah memproduksi roket Erhan-122B yang mendapat 7 paten pada 2023. Roket ini punya jangkauan 28 km dan digunakan TNI untuk keperluan artileri. Tapi menurut Direktur Teknologi PT Dahana Yusef Nugraha, lompatan ke rudal masih penuh tantangan. Rudal butuh sistem pemandu canggih, sesuatu yang masih sulit dikuasai karena pemilik teknologi global sangat protektif. Kerjasama dengan Turki jadi jembatan untuk mengatasi tantangan ini. Melalui transfer teknologi, Indonesia belajar cara membuat sistem pemandu seperti yang ada di ATMICA atau HAN. Selain itu, pemerintah mendorong kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, perguruan tinggi, dan swasta untuk mempercepat inovasi. Misalnya, konsorsium roket nasional melibatkan PT Dirgantara Indonesia dan ITB untuk mengembangkan teknologi peluncur dan kamera nirkabel. Ini adalah langkah menuju kemandirian sejati. Tapi, apakah Indonesia bisa benar-benar mandiri atau akankah kita tetap bergantung pada teknologi asing? Jawabannya ada di segmen terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dampak dan masa depan Indonesia sebagai kekuatan regional. Kerjasama Indonesia-Turki bukan sekedar soal rudal atau roket. Ini tentang membangun ekosistem pertahanan yang mandiri. Dengan fasilitas MRO di Subang, Indonesia bisa merawat alutsista sendiri, menghemat biaya, dan bahkan mengekspor teknologi. Menurut Defense Truck, kerjasama ini juga mencangkup pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi berbagai jenis rudal, dari anti kapal hingga pertahanan udara. Ini adalah langkah besar menuju visi Indonesia Emas 2045. Di sisi geopolitik, rudal seperti HAN dan ITBM 600 membuat Indonesia diperhitungkan. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan, apakah negara tetangga akan melihat ini sebagai ancaman atau justru peluang untuk kerjasama regional? Satu hal yang pasti, Indonesia sedang menapaki jalan untuk menjadi kekuatan maritim dan pertahanan di Asia Tenggara. Dan yang paling menarik, ada kabar bahwa Indonesia mungkin akan mengembangkan alutsista di lain bersamaan dengan Turki. Seperti drone tempur atau kapal selam mini. Apa itu? Dan kapan kita bisa melihatnya? Sayangnya itu masih rahasia, tapi kami akan terus pantau untuk kalian. Dan itulah cerita tentang bagaimana Indonesia dan Turki bersatu untuk membangun pertahanan masa depan. Dari rudal ATMICA yang menembus cuaca, rudal Cakir yang fleksibel, hingga rudal Khan yang hipersonik, Indonesia sedang menuju kemandirian pertahanan. Tapi perjalanan ini belum selesai, apalagi yang akan kita lihat di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Rudal apa yang paling bikin kamu takjub? Dan jika terdapat informasi yang kurang tepat, koreksi di kolom komentar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Warrior Teknologi TV, kali ini kita akan bahas inovasi teknologi yang bikin kita bangga sebagai anak bangsa Indonesia. Hari ini kita akan menyelami teknologi yang luar biasa, yaitu CRISP, Quick Response Coordination Standard. Tidak terbayang bagaimana sebuah teknologi sederhana yang lahir dari tangan-tangan kreatif Indonesia, tapi mampu membuat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat gelisah dan kelabakan. Ya, CRISP bukan sekedar alat pembayaran, tapi simbol kedaulatan digital kita. Pernahkah kalian berpikir saat scan QR Code untuk bayar kopi di warung pinggir jalan, bahwa ini adalah hasil karya anak bangsa yang sudah menembus batas negara? CRISP telah mengubah cara kita bertransaksi dari pasar tradisional hingga mal mewah, dan kini bahkan ekspansi ke luar negeri. Mari kita akan kupas tuntas sejarahnya, fitur hebatnya, dampak ekonominya, dan bagaimana CRISP membuat raksasa global seperti Visa dan Mastercard ketar-ketir. Ini bukan hanya cerita teknologi, tapi inspirasi untuk generasi muda Indonesia agar terus berinovasi. Yuk, kita mulai.
Pertama, mari kita pahami apa itu KRIS. KRIS adalah standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia sejak 2019, memungkinkan pembayaran digital lintas aplikasi tanpa ribet. Bukan impor dari luar negeri, tapi 100% karya anak bangsa. Dan data terbaru menunjukkan pada kuartal kedua 2025, KRIS sudah punya 57 juta pengguna aktif. Luar biasa kan? Ini bukti bahwa Indonesia bisa mandiri di era digital. Sejarah dan pengembangan KRIS. Oke, mari kita mundur ke belakang. KRIS bukan lahir begitu saja. Ini bagian dari visi besar Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang diumumkan pada Mei 2019. Saat itu Indonesia menghadapi tantangan sistem pembayaran digital terfragmentasi, banyak aplikasi e-wallet yang tak saling terkoneksi, dan ketergantungan tinggi pada jaringan asing seperti Visa atau Mastercard. Bank Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI memutuskan untuk menciptakan standar nasional yang inklusif. Peluncuran resmi KRIS pada 17 Agustus 2019 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan. Ini adalah momen bersejarah. Awalnya ditargetkan untuk transaksi kecil seperti donasi atau belanja UMKM, tapi cepat berkembang. Pengembangannya melibatkan ribuan insinyur dan ahli IT Indonesia, dari BI hingga fintech lokal seperti GoPay, OVO, dan Dana. Mereka menggunakan teknologi QR Code yang sederhana tapi aman, dengan enkripsi berlapis untuk mencegah penipuan. Tahun demi tahun, KRIS berevolusi. Pada 2020, saat pandemi COVID-19, KRIS jadi penyelamat ekonomi karena mendukung transaksi non-tunai. Kemudian inovasi seperti KRIS Tap pada Maret 2025 yang menggunakan NFC untuk pembayaran lebih cepat. Ini semua karya anak bangsa. Bayangkan dari visi 2019, kini KRIS jadi backbone ekonomi digital kita. Cerita ini mengajarkan kita, inovasi dimulai dari masalah lokal, tapi bisa jadi solusi global. Fitur dan keunggulan KRIS. Apa yang bikin KRIS hebat? Pertama, interoperabilitas. Satu kode QR untuk semua, tak perlu ganti aplikasi, cukup scan dari bank atau e-wallet manapun. Ini beda dengan sistem asing yang sering eksklusif dan mahal biayanya. Kedua, kemudahan dan inklusi. Pedagang kecil seperti penjual bakso atau angkringan cukup cetak QR stiker gratis tanpa perlu mesin edisi mahal yang impor. Hasilnya lebih dari 34 juta merchant pada 2025 dan mayoritas UMKM. Ini mendemokratisasi ekonomi digital, bantu rakyat kecil masuk ke cashless society. Ketiga, keamanan tingkat tinggi. KRIS gunakan standar enkripsi nasional plus fitur anti-fraud dari BI. Bandingkan dengan kartu kredit asing yang rentan skimming. Keempat, biaya rendah, transaksi di bawah 100.000 gratis, di atasnya cuma 0,7%. Jauh lebih murah dari fee internasional yang mencapai 2 hingga 3%. KRIS mengajarkan generasi muda tentang literasi keuangan. Lewat aplikasi, kalian bisa lihat riwayat transaksi, atur budget, bahkan integrasi dengan pajak digital. Ini bukan cuma alat pembayaran, tapi tools untuk membangun disiplin finansial. Wawasan baru di era AI, KRIS siap integrasi dengan kecerdasan buatan untuk memprediksi pengeluaran seperti yang direncanakan oleh BI untuk 2025. Dampak KRIS di Indonesia. Sekarang, lihat dampaknya. Pada Q1 2025, transaksi KRIS melonjak 169%, mencapai 2,6 miliar transaksi dengan nilai triliunan rupiah. Ini kontribusi besar ke GDP. Ekonomi digital Indonesia diproyeksi akan tumbuh 20% berkat KRIS, mendorong GMV e-commerce naik. Bagi UMKM, KRIS jadi game changer. Sebelumnya banyak yang tak punya akses bank, kini mereka bisa menerima bayaran digital, meningkatkan omset hingga 30%. Contoh saja, pedagang di Pasar Bali menggunakan KRIS untuk turis, mendorong pariwisata, dan secara sosial bisa mengurangi penggunaan uang tunai, menekan korupsi dan pencucian uang. Teknologi KRIS ini mengajarkan anak muda tentang inklusi finansial. Data dari BI menunjukkan 70% pengguna muda lebih sadar budgeting. Ini wawasan penting, karena teknologi bukan musuh, tapi alat untuk kemajuan bangsa. Ekspansi internasional dan reaksi superpower.
Inilah bagian penting yang paling seru. Kris go internasional. Mulai dari ASEAN ya di Malaysia, Thailand, dan Singapura, kini ke Jepang per 17 Agustus 2025. Pas hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80, pilot dengan China juga dimulai. Bantu transaksi turis dan ekspor. Indonesia menjadi leader di ASEAN untuk pembayaran interoperable. Tapi ini bikin negara superpower kelabakan. Di laporan NTA 2025 USTR, Amerika Serikat melabeli Kris sebagai trade barrier karena membatasi akses Visa atau Mastercard. Mereka iri karena Kris kurangi ketergantungan USD, mendorong kedaulatan digital. Netizen di medsos bilang Kris world domination fuck Visa. Ini adalah bukti bahwa inovasi kita ancaman dominasi global mereka. Inspirasi untuk generasi anak bangsa. Generasi muda, Kris adalah bukti bahwa kita bisa belajar dari ini mengembangkan skill IT, fintech, dan entrepreneurship. BI punya program edukasi Kris untuk sekolah. Ikuti dan bangun inovasi lokal. Jangan impor mindset. Ini adalah edukasi. Teknologi untuk rakyat, bukan elit. So, Kris adalah kehebatan anak bangsa dari 2019 hingga 2025. Menjadi kekuatan global yang bikin superpower kelabakan. Menggunakan Kris mendukung ekonomi nasional. Jika terdapat informasi yang kurang akurat, tolong sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Warrior Teknologi TV, kali ini kita akan menelusuri pesawat kebanggaan Indonesia di kancah internasional, karya-karya cemerlang PT Dirgantara Indonesia atau PTDI yang telah menembus pasar global. Dari pesawat patroli maritim hingga pesawat angkut multiguna, PTDI telah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di industri aerospace dunia. Yuk, kita cek. Sejarah dan profil PTDI. PT Dirgantara Indonesia yang dulu dikenal sebagai Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, berdiri pada 1976 di bawah visi besar Presiden Soeharto dan B.J. Habibie untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di industri aerospace. Berbasis di Bandung, Jawa Barat, PTDI kini menjadi salah satu perusahaan aerospace terkemuka di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 4.000 tenaga kerja terampil, PTDI tidak hanya memproduksi pesawat untuk kebutuhan domestik seperti TNI dan maskapai lokal, tetapi juga mengekspor hampir 400 pesawat ke lebih dari 50 operator di seluruh dunia. Produk ini mencakup pesawat militer, komersial, hingga komponen untuk raksasa seperti Airbus dan Boeing. Prestasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara maju di bidang teknologi tinggi. Produk ekspor unggulan PTDI. Sekarang mari kita ke inti pembahasan, yaitu produk-produk PTDI yang telah diekspor dan digunakan di berbagai belahan dunia. Dua produk unggulan yang menjadi bintang di pasar internasional adalah pesawat CN-235 dan NC-212I. Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan negara pembeli, jumlah unit, dan bukti penggunaannya di lapangan. CN-235 Maritime Patrol Aircraft (MPA). Pertama, Indonesia punya CN-235, pesawat serbaguna yang dikembangkan bersama Airbus Defence dan Space dari Spanyol. Pesawat ini terkenal dengan kemampuan short take-off and landing yang memungkinkannya lepas landas dan mendarat di landasan pendek atau tidak beraspal, seperti di daerah terpencil. CN-235 dilengkapi glass cockpit modern, winglet untuk efisiensi bahan bakar, dan dapat diadaptasi untuk berbagai misi seperti patroli maritim, transportasi militer, evakuasi medis, hingga misi kemanusiaan.
Varian Maritime Patrol Aircraft atau MPA adalah yang paling laris di pasar ekspor karena kemampuan patroli lautnya yang cukup andal. Mari kita cek negara-negara pembeli dan jumlahnya. Korea Selatan sudah memesan 4 unit CN-235-220 MPA pada 2011 sampai 2012 dengan nilai kontrak 94,5 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun. Hingga 2023 total 12 unit telah dikirim untuk Angkatan Laut Korea Selatan. Senegal telah membeli 3 unit CN-235-220 MPA yang diekspor pada 2021 dengan nilai 354 miliar digunakan untuk Angkatan Udara Senegal. Sementara Malaysia memesan 8 unit termasuk konversi ke varian MPA dengan dukungan dana dari Amerika Serikat. Pengiriman terbaru direncanakan selesai pada 2025. Turki membeli 9 unit digunakan untuk misi militer dan patroli maritim. Arab Saudi 7 unit untuk kebutuhan transportasi dan patroli, serta negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab, Maroko, dan beberapa negara Afrika lainnya juga menggunakan CN-235 dengan total 69 unit diekspor hingga 2024. Bukti penggunaan CN-235 telah mencatat lebih dari 130.000 jam terbang secara global, membuktikan keandalannya. Di Korea Selatan, pesawat ini digunakan untuk memantau wilayah maritim strategis di Laut Kuning dan Laut Jepang, membantu menjaga keamanan perbatasan laut. Di Senegal, CN-235 MPA mendukung operasi anti penyelundupan dan patroli perikanan di Samudra Atlantik. Sementara itu, Malaysia memanfaatkannya untuk menjaga keamanan Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. NC-212I. Selanjutnya ada NC-212I, pesawat multiguna yang menjadi tulang punggung misi-misi ringan di banyak negara. NC-212I adalah versi modern dari seri NC-212 yang legendaris, dengan avionik canggih, kabin luas, dan rem door yang memudahkan pemuatan kargo atau pasukan. Pesawat ini ideal untuk transportasi pasukan, misi pertanian, evakuasi medis, hingga operasi di daerah terpencil. Sejak 2014, PT DI menjadi satu-satunya produsen NC-212I di dunia dan kini telah memproduksi 123 dari total 606 unit seri NC-212 global. Negara pembeli dengan jumlah per unitnya, yakni Filipina membeli 6 unit NC-212I diekspor pada 2023 untuk Angkatan Bersenjata Filipina yang didanai melalui skema National Interest Account oleh Indonesia Exim Bank. Thailand membeli total 10 unit sejak 1978 dengan 1 unit terbaru dikirim pada 2022 untuk Departemen Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. Sementara Vietnam memesan 3 unit NC-212I yang digunakan untuk transportasi militer dan misi kemanusiaan. Bukti penggunaan nyata di Filipina, NC-212I menjadi andalan untuk transportasi pasukan dan logistik di wilayah kepulauan yang sulit dijangkau seperti Mindanao. Pesawat ini terbukti mampu beroperasi di landasan pendek dan medan tropis yang keras. Di Thailand, NC-212I digunakan untuk misi penyemprotan pestisida dan pembuatan hujan buatan, membantu petani di wilayah pedesaan tentunya. Keandalan NC-212I di medan ekstrim menjadikannya pilihan favorit di negara-negara dengan geografi menantang. Komponen aerospace untuk Airbus dan Boeing. Selain pesawat utuh, PT DI juga dikenal sebagai pemasok komponen aerospace untuk raksasa dunia seperti Airbus dan Boeing. PT DI memproduksi komponen seperti wing panel, tail assembly, dan fuselage parts untuk Airbus A320, A330, dan Boeing 737. Komponen ini diekspor ke fasilitas perakitan Airbus di Toulouse, Prancis, dan Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Hingga 2024, PT DI telah mengirimkan ribuan komponen dengan nilai ekspor mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Kepercayaan dari dua raksasa aerospace ini membuktikan bahwa presisi dan kualitas produksi PT DI memenuhi standar internasional tertinggi. Dampak ekonomi dan strategis. Ekspor PT DI bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga memiliki dampak ekonomi dan strategis yang besar. Pertama, ekspor ini menyerap tenaga kerja lebih dari 4.000 orang di Bandung dan sekitarnya, menciptakan efek multiplier bagi ekonomi lokal. Kedua, PT DI memperluas pasar non-tradisional Indonesia ke Afrika dan Asia Selatan, memperkuat hubungan diplomatik melalui kerjasama pertahanan. Ketiga, dukungan dari Indonesia Exim Bank melalui skema NIA memungkinkan PT DI menawarkan pembiayaan kompetitif, seperti yang dilakukan untuk ekspor ke Filipina dan Senegal. Pada 2023, nilai ekspor PT DI mencapai 1,5 triliun dan angka ini terus meningkat. Prestasi ini juga meningkatkan reputasi Indonesia sebagai negara dengan industri pertahanan yang kompetitif sejajar dengan negara-negara maju.
tantangan dan masa depan. Meski sukses, PT DI menghadapi tantangan seperti persaingan ketat dengan raksasa aerospace global dan kebutuhan investasi besar untuk riset dan pengembangan. Namun PT DI terus berinovasi. Mereka sedang mengembangkan varian baru CN235 dengan teknologi lebih canggih dan menjajaki pasar untuk pesawat N219 yang dirancang untuk kebutuhan regional. Dengan dukungan pemerintah dan kolaborasi internasional, PT DI berambisi menjadi pusat aerospace Asia Tenggara pada 2030. Kolaborasi dengan Airbus dan Boeing juga membuka peluang untuk proyek-proyek masa depan, seperti pesawat tanpa awak atau drone militer. So, itulah perjalanan luar biasa PT Dirgantara Indonesia di pasar global. Jadi CN235 yang menjaga keamanan laut Senegal hingga NC212I yang membantu petani Thailand. Karya PT DI telah membuktikan bahwa Indonesia punya tempat di industri aerospace dunia. Mari kita dukung terus industri dalam negeri untuk terbang lebih tinggi dengan meningkatkan kualitas kita, utamanya dalam SDM dan generasi selanjutnya. Jika terdapat informasi yang kurang tepat, sampaikan di kolom komentar. Semoga menghibur dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Warrior Teknologi TV, jangan sampai negara kita Indonesia luput dari perhatian kita. Indonesia bukan cuma punya pantai indah dan makanan lezat, tapi juga teknologi-teknologi revolusioner yang dipakai di seluruh dunia. Ya, benar. Kali ini kita akan countdown 10 teknologi asli buatan Indonesia yang telah mengubah kehidupan global. Mari kita lihat dampak besarnya di niche-nya, sampai yang paling populer dan bikin miliaran orang bergantung padanya setiap hari. Jadi ambil cemilan dan duduk nyaman. Let's dive in. Nomor 10. Kompor biomasa ramah lingkungan oleh Muhammadah. Bayangkan kalau memasak di rumah bisa menyelamatkan hutan dan mengurangi polusi, tapi dengan biaya murah. Itulah yang dilakukan oleh kompor biomasa ciptaan Muhammad Nur Huda, dosen Universitas Brawijaya dari Malang, Indonesia. Teknologi ini lahir dari keprihatinan Nur Huda terhadap masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada kayu bakar tradisional yang menyebabkan deforestasi dan asap beracun. Kompor ini bekerja dengan prinsip gasifikasi. Biomasa seperti sekam padi atau limbah pertanian dibakar secara efisien di ruang tertutup, menghasilkan gas bersih yang dibakar lagi untuk api biru panas, mirip kompor gas modern tentunya. Hasilnya, emisi karbon dioksida dan partikel berbahaya turun hingga di bawah standar WHO. Sementara efisiensi bahan bakar naik 50%. Artinya, satu keluarga pun bisa hemat ratusan ribu rupiah per bulannya. Nur Huda awalnya bereksperimen di garasi rumahnya. Sering gagal sampai kompornya meledak kecil, tapi itu justru jadi pelajaran. Di level global, kompor ini telah menembus pasar internasional sejak 2015. Digunakan di negara-negara Asia Pasifik seperti India dan Vietnam, serta Afrika seperti Kenya, untuk program energi berkelanjutan. Update 2025 dengan krisis iklim semakin parah, kompor ini diadopsi oleh program PBB untuk masyarakat miskin. Dengan ekspor ke Norwegia sebagai kompor camping eco-friendly. Bayangkan teknologi dari Malang, kini malah membantu mengurangi emisi global. Tapi tunggu dulu, nomor 9 lebih hijau lagi, dan bisa ganti plastik dunia. Nomor 9. Bioplastik dari singkong. Siapa sangka singkong yang biasa kita goreng jadi keripik dan tape bisa jadi senjata melawan sampah plastik. Inovasi bioplastik berbasis singkong ini dikembangkan oleh para peneliti Indonesia, termasuk tim dari Universitas Gadjah Mada dan perusahaan seperti Avani Eco. Mereka memanfaatkan pati singkong sebagai bahan utama. Cara kerjanya sederhana tapi cerdas. Pati singkong diekstrak dicampur dengan gliserol dan air, lalu dipanaskan hingga membentuk lembaran fleksibel yang mirip plastik konvensional, tapi bisa terurai alami dalam 6 bulan oleh mikroba tanah tanpa meninggalkan mikroplastik beracun. Awalnya peneliti kesulitan karena singkong mudah lembab, tapi setelah trial and error, mereka dapatkan formula yang tahan air dan kuat untuk kantong belanja atau kemasan makanan. Dampak globalnya, bioplastik ini meraih penghargaan di Thailand Investors Day 2020 dan kini digunakan di Jepang untuk kemasan makanan serta diekspor ke Eropa sebagai alternatif ramah lingkungan.
Di 2025, dengan pasar bioplastik global mencapai 5,6 juta ton, Indonesia jadi pemasok utama cassava-based bioplastik, membantu kurangi 1 miliar ton sampah plastik secara tahunan. 1 ton singkong bisa produksi 200 kg bioplastik, dan petani lokal untung besar. Ini bikin penasaran kan? Tapi nomor 8 lebih hidup lagi, karena bisa selamatkan nyawa dari kanker. Nomor 8, alat terapi kanker ECT oleh Dr. Warsito Petaruno. Pernah bayangin kalau listrik bisa bunuh sel kanker tanpa operasi atau kemoterapi yang menyakitkan? Itulah keajaiban Electrocapacitive Cancer Therapy atau ECT, ciptaan Dr. Warsito Petaruno, ilmuwan Indonesia yang terinspirasi dari saudaranya yang menderita kanker. Teknologi ini menggunakan medan listrik statis rendah seperti helm atau rompi wearable untuk mengganggu pembelahan sel kanker, menghentikan pertumbuhannya tanpa merusak sel sehat. Cara kerjanya, elektroda menghasilkan medan listrik yang mengubah polaritas sel kanker, membuatnya kelaparan dan mati secara alami. Dr. Warsito mulai riset di garasi menghadapi skeptisisme, tapi berhasil menyelamatkan adiknya sendiri. Sekarang ECT dipakai ribuan pasien. Dampak globalnya alat ini kini diakui di Eropa dan Amerika Serikat untuk kanker payudara serta otak. Dengan studi klinis menunjukkan pengurangan tumor hingga 80% dalam 6 bulan. Dan kini ECT diintegrasikan dengan AI untuk deteksi dini. Dan Citech Labs Warsito ekspansi ke Jepang serta klinik di Australia. Fun fact-nya, pasien bisa pakai sambil tidur seperti superhero. Ini edukatif karena tunjukkan Indonesia punya solusi medis mutakhir. Tapi nomor 7, lebih penyelamat di skala bencana. Indonesia Tsunami Early Warning System. Bayangkan kalau kamu bisa dapat peringatan tsunami hanya dalam 5 menit setelah gempa. Itu nyata berkat INA-TEWS, Sistem Peringatan Dini Tsunami buatan BMKG dan ITB Indonesia. Dikembangkan pasca tsunami Aceh 2004 yang tragis. Sistem ini mengintegrasikan sensor seismik, buoy laut, dan AI untuk deteksi gelombang real time. Cara kerjanya, saat gempa terdeteksi, data dikirim ke pusat kontrol, dianalisis untuk diprediksi tsunami. Lalu alert dikirim via SMS, sirine, dan app. Kisahnya dimulai ketika tim tes di laboratorium dengan simulasi gempa buatan yang bikin meja bergetar lucu. Tapi kini bisa menyelamatkan jutaan nyawa. Dampak globalnya menarik minat Filipina dan Jepang dengan teknologi diekspor sebagai model untuk sistem warning Pasifik. Di 2025, INA-TEWS di-upgrade dengan next gen sensor, membantu evakuasi sukses di Kamchatka earthquake dan UNESCO akui sebagai contoh terbaik. Fun fact-nya, sistem ini kurangi korban hingga 90% di Indonesia. Selanjutnya tentu lebih pintar, bantu eksplorasi bumi. Nomor 6, rumus matematika untuk eksplorasi minyak oleh Yogi Ahmad Erlangga. Siapa bilang matematika boring? Rumus Yogi Ahmad Erlangga dari Indonesia merevolusi pencarian minyak bumi, membuatnya 100 kali lebih cepat. Yogi lulusan ITB yang doktoral di Belanda memecahkan persamaan Helmholtz, rumus kompleks untuk simulasi gelombang seismik bawah tanah. Cara kerjanya, algoritma numeriknya memproses data gelombang suara dari ledakan bawah tanah, memetakan cadangan minyak tanpa bor acak-acakan. Yogi awalnya frustasi dengan komputer lambat, tapi breakthrough-nya seperti Eureka di kamar mandi. Global Impact digunakan oleh Shell dan Total untuk eksplorasi di Laut Utara dan Timur Tengah, hemat miliaran dolar. Kabar terbarunya, rumus ini diadaptasi untuk energi terbarukan seperti geothermal dengan publikasi baru di jurnal Matematika. Fun fact-nya, satu simulasi kini selesai dalam jam, bukan bulanan. Ini menghibur karena tunjukkan matematika bisa kaya raya. Lanjut ke nomor 5, ini lebih tinggi karena bantu komunikasi satelit. Nomor 5, Athena Microstrip untuk komunikasi satelit oleh Josapate Tuko Sri Sumantyo. Di era koneksi super cepat, Athena Microstrip ciptaan Josapate Tuko Sri Sumantyo dari Chiba University menjadi kunci. Teknologi ini adalah antena tipis berbasis strip logam pada substrat, dirancang untuk polarisasi sirkular di frekuensi tinggi. Cara kerjanya menangkap dan kirim sinyal lewat satelit dengan bandwidth lebar, ideal untuk scientific aperture radar di pesawat atau drone. Kisah ini dari desa kecil di Jawa. Dia bangun antena pertama dari bahan murah. Sekarang dipakai di 118 negara untuk pemantauan bencana dan pertanian. Kini digunakan NASA untuk remote
remote sensing, dan di 2025 versi broadband-nya dukung 5G satelit. Fun fact-nya, antena ini seukuran handphone tapi kuat tangkap sinyal dari luar angkasa. Dan yang bikin penasaran karena teknologi Indonesia terbang tinggi. Nomor 4 lebih dasar tapi bantu bangun dunia. Nomor 4, teknologi Sosrobahu oleh Djokorda Rakasukawati. Setuju, belum pernah dibuat di dunia. Bayangkan bangun jembatan layang tanpa macet total. Itu Sosrobahu, inovasi Djokorda Rakasukawati yang memungkinkan girder beton diputar 90 derajat hingga hidrolik. Dikembangkan untuk lalu lintas Jakarta yang chaos, dan cara kerjanya adalah girder dibangun horizontal di sisi jalan, lalu diputar ke posisi tanpa ganggu arus kendaraan. Djokorda terinspirasi dari teknik Bali kuno dan uji coba pertama seperti tarian beton raksasa. Global impact-nya dipatenkan di Jepang, Malaysia, Filipina, dan digunakan di Seattle Skyway, Amerika Serikat. Di tahun 2025, teknologi ini diadopsi untuk proyek infrastruktur cepat di Manila dan Dubai. Fun fact-nya, hemat waktu konstruksi hingga 70%, edukatif, ajar inovasi lokal bisa global. Nomor 3 lebih kuat karena tahan di tanah lunak. Nomor 3, Pondasi Cakar Ayam oleh Profesor Dr. R.M. Sediatmo. Tanah rawa tak lagi masalah berkat pondasi cakar ayam ciptaan Profesor Sediatmo pada 1961. Desain seperti cakar ayam ini pakai pipa beton vertikal dengan plat horizontal, mendistribusikan beban merata di tanah lunak. Cara kerjanya menyerap getaran dan tekanan, ideal untuk bandara dan gedung tinggi. Cerita Sediatmo inspiratif, terinspirasi dari ayam menggaruk tanah. Dia tes di lab dengan model mini yang hidup. Dampak globalnya kini digunakan di 40 negara seperti Inggris, Jerman, Jepang, termasuk Bandara Soekarno-Hatta. Dan kabarnya masih dipakai di runway airport baru di Asia dengan adaptasi untuk bangunan anti gempa. Fun fact-nya, tahan beban ribuan ton tanpa retak. Sederhana tapi jenius. Nomor 2 lebih aman karena selamatkan penerbangan. Nomor 2, Crack Theory oleh B.J. Habibie. Pernah takut pesawat jatuh karena retak? Crack teori B.J. Habibie hilangkan itu, dikembangkan 1960-an saat di Jerman. Teori ini hitung propagasi retak pada badan pesawat akibat fatigue. Cara kerjanya, formula matematika diprediksi titik retak awal, memungkinkan perbaikan dini. Kisah Habibie edukatif, dijuluki Mr. Crack. Dia selamatkan ribuan nyawa dengan teori ini, meski awalnya ditolak. Global impact-nya, standar industri aviation digunakan Boeing dan Airbus. Di tahun 2025, teori ini di-upgrade dengan AI untuk pesawat listrik. Berkat semua ini, kecelakaan pesawat turun 90% sejak 1970. Ini bikin bangga. Dan lanjut ke nomor 1 yang paling populer. Nomor 1, teknologi 4G LTE oleh Dr. Khairul Anwar. Akhirnya kita sampai di nomor 1, teknologi 4G LTE yang kamu pakai setiap hari untuk streaming dan chatting. Dr. Khairul Anwar dari JAIST Jepang yang berasal dari Indonesia tetap mengembangkan dual FFT berbasis OFDM jadi standar global ITU untuk data cepat. Cara kerjanya membagi sinyal jadi subchannel paralel, mengurangi interferensi dan meningkatkan kecepatan hingga 100 Mbps. Kisah Khairul dari kampung di Jawa, dia hack sinyal radio lama, sekarang bikin miliaran smartphone terkoneksi. Dampak globalnya digunakan 2,25 biliar orang di 2025. Dasar transisi ke 5G atau 6G. Kabarnya Anwar kini mengembangkan 6G dengan paten baru. Tanpa ini Netflix buffering forever. Dan Indonesia tentunya bangga kan dengan penemuan yang luar biasa ini. Itu dia 10 teknologi Indonesia yang mendunia. Dari kompor sederhana